Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Oke, untuk pertemuan kali ini kita baru berapa ini? 10 ada ya, dari 2 kelas. Kita coba membahas. Kalau di Google Classroom kita sudah mempelajari materi mengenai ragam komunikasi data. Ya, mungkin sudah mempelajari materi yang Ibu share. Kemudian kemarin sudah dipelajari untuk slide yang ini, ragam aplikasi komunikasi data. Jadi pelajaran teknologi layanan jaringan ini kita akan mempelajari bagaimana teknologi dalam layanan jaringan. Jadi bagaimana teknologi-teknologi yang ada digunakan untuk menunjang komunikasi data. Ya. Jadi yang awal kita pelajari adalah ragam aplikasi komunikasi data. Nanti di dalamnya termasuk kita pelajari apa itu komunikasi data, bagaimana komunikasi data itu terbentuk, dan lain-lain. Jadi kalau mungkin anak tidak pernah atau belum pernah ketemu komunikasi lain komunikasi data. Kalau sebelumnya untuk komunikasi kita punya yang namanya komunikasi analog. Nah sekarang sudah mulai berpindah, bahkan sudah untuk komunikasi analog sudah mulai tidak digunakan. Tetapi pada dasarnya teknologi komunikasi itu berawal dari teknologi analog. Ya, jadi untuk komunikasi itu awalnya menggunakan teknologi analog, kemudian kita kembangkan menjadi komunikasi data. Nah, untuk komunikasi data yang perlu kita gunakan mungkin sudah ada di sini ya. Semoga sudah mempelajari, ada di dalam bentuk video, ada dalam bentuk tertulis seperti ini. Jadi untuk apa saja yang diperlukan untuk komunikasi data dan lain-lain. Secara gampang, jadi komunikasi data itu seperti yang kita lakukan hari-hari sekarang. Jadi kita sudah sering menggunakan WhatsApp, mungkin Telegram, Facebook, kemudian Twitter atau Instagram, ada lagi macam-macam ya, ada TikTok, email, kemudian Zoom. Itu contoh-contoh dari ragam aplikasi komunikasi data, termasuk email juga. Nah itu juga ragam aplikasi komunikasi data. Nanti kita mempelajari hal itu. Ya, bagaimana mungkin lebih banyak teorinya untuk kelas 11 ini. Nanti kita prakteknya mungkin akan membuat salah satu atau belajar bagaimana membuat salah satu aplikasi komunikasi data. Gitu ya. Nah, nanti berkembangnya di kelas 12 akan berlanjut, kita akan mempelajari yang namanya teknologi VoIP. Ya, teknologi VoIP itu adalah teknologi telepon melalui jaringan internet. Nah, yang biasa kita gunakan itu seperti WhatsApp, ya, ini Telegram ini juga termasuk, kemudian Instagram juga ada, dan lain-lain. Jadi video call. Jadi untuk komunikasi berbasis VoIP itu memungkinkan komunikasi dengan suara, dengan ataupun dengan
gambar atau video. Nah, itu teknologi VoIP. Nah, itu untuk instalasi servernya dan lain-lain itu akan kita pelajari di kelas 12. Nah, untuk dasarnya kita akan memulai dengan bagaimana mempelajari ragam aplikasi komunikasi data. Jadi seperti yang kita ketahui, jadi seperti Facebook, email, blog, dan lain-lain itu salah satu aplikasi komunikasi data berbasis web. Ya. Nah, kemudian kenapa ada aplikasi yang bisa diinstal di HP atau APK, itu adalah hubungan di aplikasi web tersebut. Itu untuk salah satu contoh aplikasi basis web. Nanti bisa lebih lanjutnya, bisa silahkan dipelajari di ragam aplikasi komunikasi data yang ada di layar. Untuk ada pertanyaan sampai sini? Ada yang masih bingung komunikasi data itu apa, kemudian ragam aplikasi komunikasi data itu apa? Silahkan ditanyakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu akan masuk. Jadi nanti persiapan untuk teorinya silakan pelajari ya. Untuk materi-materi yang sudah di-upload ke Classroom, silahkan dipelajari. Jangan taruh aja gitu ya di Classroom. Tidak dibuka atau tidak dipelajari sama sekali. Silahkan pelajari. Sebenarnya kalau kita coba buka untuk ragam aplikasi komunikasi data ini, itu cukup menarik karena kita coba memahami apa yang sudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti targetnya bagaimana kita bisa mengembangkan itu, ya. Jangan sampai kita hanya bisa menggunakan saja, tapi tidak berpikir bagaimana kita bisa mengembangkan ragam aplikasi komunikasi data yang ada. Minimal kita paham dulu. Misalnya kita sudah terbiasa menggunakan email, kita sudah terbiasa menggunakan WhatsApp dengan segala fiturnya. Kita harus coba mengenali fitur-fitur yang ada di WhatsApp, itu apa saja. Kemarin Ibu sudah kasih tugas ya. Kasih tugas bagaimana ragam aplikasi yang sedang berkembang sekarang, bagaimana kira-kira 10 tahun ke depan. Apakah itu akan bertahan atau tidak? Ya. Kenapa bisa bertahan menurut analisa anak-anak? Itu karena kelebihannya ini. Misalnya, kenapa tidak bisa bertahan? Nah, kekurangannya ini. Itu sudah ada masuk tugas kemarin. Ya. Nah, untuk saat ini, Ibu akan jadi memberi gambaran salah satu cara untuk membuat ragam aplikasi komunikasi data. Kemarin ada yang coba diskusi ke Ibu masalah ada yang sudah mulai belajar blog, gitu ya. Ada yang sudah mulai belajar blog. Nah, itu salah satu ragam aplikasi komunikasi data. Nah, untuk membuat, kita coba mengenal apa yang namanya adalah PHP. Jadi kita akan coba membuat aplikasi berbasis web dengan menggunakan PHP dan nanti berkembangnya dengan menggunakan database MySQL. Ya, di sini akan diperhatikan. Ibu akan coba memberikan gambaran bagaimana menginstalasi PHP, kemudian servernya dan database-nya.
Ada yang perlu ditanyakan? Putra Bu, Putra mau tanya Bu. Kenapa Putra? Ya, jadi kalau untuk komunikasi data bayangannya gini, kita membuat web, ya, kita membuat web atau kita misalnya kita punya toko gitu ya, kita punya toko. Toko itu kita buka di satu tempat, ya itu seperti kios dan lainnya. Itu kita pasang informasi harga, kita pasang info promo dan lain-lain itu di depan toko itu gitu ya. Nah, di dalam toko itu kita juga pasang informasi setiap barang dagangan itu harganya berapa, mungkin spesifikasinya apa, itu kita taruh di toko. Nah, aplikasi misalnya ya, aplikasi itu seperti jual beli itu kita alihkan di web misalnya. Nah, jadi kita punya toko, kita punya tempat, nah di halaman web ya. Nah, informasi mengenai toko itu bisa diakses oleh orang lain melalui internet di mana saja. Itu kita harus taruh web itu ke namanya hosting. Kita harus taruh web itu, kita harus taruh toko itu biar bisa diakses oleh orang di Indonesia maupun dunia itu di hosting. Ya, jadi itu ada tempatnya. Nanti misalnya web yang kita buat itu, setelah kita buat, kita tempatkan itu di hosting agar bisa diakses melalui internet oleh siapapun yang koneksi internet. Itu ya. Kemudian yang kita perlukan ini adalah domain. Ada yang tahu domain itu apa? Silakan. Domain. Bisa dicari. Kalau ingat, misalnya kita flashback ke belakangnya, pada saat kita praktek jaringan komputer, itu kan ada yang namanya IP address, ya. Jadi pada saat kita mau sharing komputer, sharing data, itu kan kita harus tahu IP address dari suatu komputer, itu kan ya. Nah, kita harus tahu alamat satu PC itu biar bisa diakses oleh PC yang lain atau komputer yang lain. Itu melalui IP address. Nah, domain itu karena ini ya, IP itu berbentuk angka, jadi tidak mudah diingat oleh orang. Jadi kita misalnya mau akses facebook.com kan gampang diingat ya, facebook.com. Lebih mudah ketimbang kita menghafal 192, 118 atau berapa. Itulah fungsi dari domain. Jadi kita punya alamat IP-nya biar orang lain bisa mengakses IP itu. Kemudian domain itu adalah memberikan nama kepada alamat IP itu. Jadi misalnya alamat kita 192.168.2.11. Nah, biar bisa mudah dikenali orang, kita harus membeli yang namanya domain. Berarti 192.168.3 misalnya .11 itu diberi domain, misalnya diberi domain arifbudi.com, itu ya. Ada lagi misalnya sari.co.id misalnya, atau misalnya berlian.sch itu ya, .scha.id atau lain-lain.
seperti itu. Nah, itu domain bedanya ya. Jadi kita harus tahu bedanya antara hosting dan domain. Host itu adalah server tempat kita menaruh web yang sudah kita buat. Ya, sedangkan domain adalah nama dari alamat hosting yang kita dari web yang kita buat agar bisa diakses di luar dengan internet oleh orang. Begitu? Sudah ada yang masih bingung antara perbedaan hosting dengan domain? Tidak apa-apa bingung ya. Jadi mudah-mudahan kebingungannya itu membuat penasaran bedanya hosting dengan domain. Jadi nanti setelah konferensi ini bisa mencari lebih lanjut info mengenai ya. Untuk sekarang Ibu akan menunjukkan bagaimana kan kita perlukan kita harus install yang namanya SAMPP. Mari Ibu tunjukkan. Sambil menunggu dibuka mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silakan ya, jangan Tanya Bu, Alga Bu. Ya, Alga, Bu. Gimana, Alga? Halo? Gak tahu Bu. Oke. Bingung ya? Oke, tidak apa-apa, nanti kita coba ini aja. Sebentar. Ada yang pernah sudah coba ini PHP? Bu. Bukan pemberi harapan pasti ya, tapi bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman. Nah, dulu mungkin dengan Didit sudah coba apa aja? Bahasa pemrogramannya. Masih ingat tidak? Kita. Tidak. Dikasih tugas kan ya, biasanya pakai Pascal bukan? Iya Bu. Jadi nggak tugasnya? Ya, jadi bahasa pemrograman itu macam-macam ya. Ada Pascal, ada Visual Basic, ada C ya. C++, ada C tersendiri, ada utuh untuk bahasa pemrograman aplikatif. Dia bisa dipanggil di web cuma untuk gimana ya? Jadi ada fungsi yang memanggil itu. Kalau bahasa pemrograman web ada PHP, ada ASP, ada Java, itu biasanya sudah ada untuk apalagi PHP ya. PHP itu sudah nanti tinggal upload di hostingnya. Jadi di hostingnya itu sudah ada yang bisa menerbitkan langsung program dari PHP ini. Gitu. Nah, untuk aplikasi lain di semacam kayak aplikasi yang di Alpha ya. Jadi
pembelian lain-lain itu biasanya dibangun menggunakan Visual Basic. Kita pakai Java, ada pakai C++, itu biasanya aplikasi yang diinstal di PC. Kalau untuk app kita biasanya pakai ASP atau ada seperti itu. Oke, sebentar. Ini karena sudah ada programnya, ini harus di-uninstall dulu, ditunggu sebentar. Alga tadi mau tanya apa? Alga, Arif? Alga, Bu. Sama Putra. Budi, Bu, mau nanya, Bu, katanya, Bu. Tapi paham tidak ini maksudnya untuk komunikasi data ini? Bu, itu yang tadi suruh install apa, Bu? XAMPP. Nanti kalau mau dicari ya, XAMPP pakai Windows ya. Kalau pakai Windows dia kita menggunakan XAMPP. Nanti kita lihat ya. Untuk programnya kalau bisa, kalau cukup Ibu kirim di Telegram ya. Nanti kenapa Ibu beri gambaran sekarang? Nanti biar makin kemungkinan pada saat kita praktek pun mungkin jamnya tidak penuh. Jadi nanti kalau misalnya kita ada pertemuan, nanti anak-anak bisa langsung praktek. Gitu. Jadi tidak ada penjelasan awal lagi, tapi langsung praktek. Itu ya. Jadi dari install, kemudian apa saja yang perlu diinstal, itu Ibu jelaskan di sini. Jadi nanti pada saat pertemuan praktek, nanti langsung praktek semua, berjalan sendiri-sendiri atau berkelompok. Ya. Yang kita perlukan ini installer untuk XAMPP bisa yang 7.173.3 atau 7.3.7 untuk installernya. Kemudian untuk text editornya kita perlu yang namanya Sublime Text. Kelihatan yang Ibu klik? Terlihat ya. Jadi untuk instalasi servernya kita memerlukan XAMPP untuk Windows. Jadi kita coba install ini. Jelas ya? Kita coba klik sekali di sini. Klik yes saja.
Kalau ada pertanyaan continue with installation, kemudian di yes, kemudian di untuk instalasinya tidak bisa terlihat dari screen-nya. Semoga ya, setup ini terlihat ya. Kemudian kita next. Nah, untuk instalasinya yang dicentang biarkan saja. Kemudian kita next lagi. Nah, select foldernya, kita memang menempatkan itu di C dan exam. Kemudian next saja. Nah, ini sesuai dengan defaultnya saja, kemudian next. Udah ya. Jadi untuk instalasi tinggal next saja. Kita tunggu untuk instalasinya. Kemudian silakan install Subtext seperti ini. Kebetulan Ibu sudah ada untuk Sublime Text-nya. Cara instalasinya juga sama, tinggal di next saja. Sublime Text bentuknya seperti ini. Jadi nanti kita butuhkan menulis program. Mungkin sudah familiar ya dengan kode program C++ dan lain-lain. Mungkin hampir sama dengan itu. Jadi tetap menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi di situ saja. Tunggu sebentar untuk instalasinya ya. Menu instalasi, Ibu akan jelaskan.
Jadi tadi misalnya sudah selesai install, nanti kita buka yang namanya exam control panel. Ya, exam control panel di sini ada beberapa server yang sudah menjadi ini sebenarnya server Apache MySQL itu sebelum ada exam ini itu dia terpisah instalasinya. Ya, ada Apache sendiri, ada MySQL sendiri. Nah, untuk sementara untuk yang kita butuhkan adalah server Apache. Server Apache itu untuk web servernya, kemudian MySQL itu untuk database-nya. Jadi untuk memulai pemrograman PHP ini, kita harus mengaktifkan server Apache dengan server dengan database MySQL. Actionnya tadi harusnya dia start, dan kemudian kita klik startnya Apache, kemudian MySQL juga kita klik startnya. Tombol startnya. Nah, pada saat kita sudah mengklik tombol start pada Apache dan MySQL, itu sudah bisa digunakan. Nah, ini contoh untuk sintaksnya. Kita harus mulai dengan tutup pembuka, tag pembuka dengan tag penutup. Ya, seperti PHP di depan, kemudian penutupnya, datanya, kemudian terus ya. Nah, untuk nama filenya agar bisa dijalankan, kita simpan dengan nama, misalnya PHP pertamaku dot, belakangnya harus dikasih .php. Ya, belakangnya harus .php. Jadi ini contoh-contohnya. Nah, yang harus diperhatikan adalah penyimpanan nama file tidak boleh ada spasi. Ya, tidak boleh ada spasinya. Ini contohnya, yang atas benar, yang kedua juga benar, yang ketiga juga benar. Jadi ini tidak benar karena ada spasinya. Ya. Nah, ini juga tidak disarankan karena menggunakan angka di sini. Ya. Nah, untuk variabel seperti C atau Pascal dan lain-lain, jadi kita juga ada yang namanya variabel pada PHP. Kalau untuk variabel di PHP, kita menggunakan tanda dolar. Ya, menggunakan tanda dolar. Jadi misalnya untuk misalnya ini dolar nama sama dengan the prediksi. Jadi kalau misalnya di C atau di bahasa pemrograman lain, itu perlu dideklarasikan dulu. Jadi misalnya variabel nama, apakah dia integer, apakah dia variabel char, apakah dia integer atau char atau varian dan lain-lain, itu harus didefinisikan di atas program. Tetapi kalau di PHP, dia tidak perlu didefinisikan terlebih dahulu. Jadi, untuk variabel pada PHP tidak perlu didefinisikan, tapi langsung bisa digunakan. Misalnya, dolar nama diisi dengan prediksi, dia secara otomatis karena ada tanda petik di atas, kemudian berisi variabel, berarti dia adalah char atau varchar, ya, string. Nah, untuk yang integer misalnya, dia dengan 45 itu yang diisi dengan angka. Misalnya dolar angka
sama dengan 45. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, untuk menampilkan, jadi pada bahasa PHP itu, nah ini kita bisa menggunakan fungsi echo, kita bisa menggunakan fungsi print di sini. Ya, ini untuk menampilkan di layar. Nah, untuk membuka hasil sintaks ini, jadi sintaksnya kita seperti ini, kita bisa buka di web browser kita. Bisa Mozilla atau Firefox, bisa Google Classroom. Nah, nanti dibukanya adalah dengan alamat localhost / nama folder tempat file itu kita simpan / nama file.php itu, dan dia akan muncul seperti ini menggunakan perintah echo selamat datang di praktikum dan lain-lain. Ya, yang ini sintaksnya. Nanti yang muncul di web adalah seperti itu. Ada pertanyaan? Dan kita coba praktekkan kalau untuk instalasinya sudah selesai ya. Ini belum selesai. Nah, untuk Trik Bu. Trik mau bertanya Bu. menampilkan data. Wah, ya Allah, ya Allah. Budi hoax. Yang mau tanya? Trik. Rosi. Ayo Rosi. Bingung Pembalap. gitu. Pembalap. Gimana? Anjing. Asik. Bingung? Biasanya kalau bingung kan penasaran. Ada penasaran biasanya kan mencari. Nah itu kita dibikin bingung dulu biar mencari tahu. Tujuannya gitu. Ya. Tapi jangan bingung terus diam aja. Nanti bingungnya nggak selesai. Ya, nggak apa tanya. Apa? Nggak ngerti bagian mana atau nggak ngerti semua. Trik Bu mau bertanya Bu. Terus ya Allah, ya Allah. Azrik ya, Azrik. Apa? Budi Bu, Budi. Ini untuk instalasinya masih belum. Bentar ya. Oke, untuk kita lanjutkan untuk filenya dulu ya. Ini untuk keterangan. Jadi tadi kita langsung menambahkan teks misalnya ya, perintahnya echo, kemudian di dalam tanda petik, misalnya kita mau tulis apa terserah, kemudian ditutup dengan tanda petik dan jangan lupa titik koma. Ya. Nah, kalau kata itu ya, jadi pakar web itu banyak yang menggunakan istilah titik koma. Jangan lupa titik koma. Titik koma itu biasanya programmer tuh kalau bilang jangan lupa titik koma, karena memang saat kita lupa titik koma satu saja itu program tidak akan bisa jalan. Gitu ya. Jadi misalnya kita lupa titik satu saja itu bisa jadi program tidak akan jalan atau ada error atau dia bahkan looping berulang. Jadi mengakibatkan error itu karena masalah misalnya titik komanya kurang atau titiknya kurang atau tanda petiknya kurang. Jadi harus hati-hati di titik koma ini. Kemudian ke echo dan print itu ini contoh menampilkan tulisan langsung. Kalau yang di bawah ini adalah contoh menampilkan tulisan dengan menyimpannya terlebih dahulu di variabel yang sudah dijelaskan di atas. Jadi ada color variable kita isi dengan
string atau integer, gitu ya. Kita isi dengan tulisan atau nanti baru isi dari variabel itu yang diberikan. Contohnya seperti ini. Jadi kita mengisi variabel ini ya, dolar variabel ini dengan nama variabel. Nah, kita tampilkan jadi echo tanda petik 2 yang akan dihasilkan adalah titik apa petik kemudian titik dolar variabel. Jadi untuk siku B tutup siku itu adalah perintah untuk memboldkan. Jadi dicetak tebal atau bold itu ya tebal ya. Kalau B tebal, I italic atau miring, kalau U berarti underline atau bergaris bawah. Ya, tanpa keterangan siku B ini itu juga boleh. Nah, itu akan menghasilkan tulisan yang biasa atau tidak ada bold atau underline atau italicnya. Ya, nah, titik kemudian dolar variabel dia akan menampilkan nama variabel karena nama variabel yang di atas sudah disimpan ke variabelnya variabel. Jadi dolar variabel ini akan menampilkan nama variabel karena sudah disimpan ke variabel ini. Ya, nah, contohnya ini. Kita menulis programnya seperti ini. Misalnya, jangan lupa tag pembuka dan tag penutupnya. Nah, kemudian ya, contohnya adalah variabel nama diisi dengan the prediksi. Variabel no diisi dengan angka 4. Jangan lupa titik koma di belakangnya. Kemudian variabel desimal diisi dengan 0,5 atau 0,5. Gitu. Nah, penggunaannya itu kemudian ini penggunaan ko, kemudian nama kelompok, titik, nama variabelnya, ya, dolar nama, kemudian titik, dan titik 2. BR ini adalah perintah untuk ganti baris. Ya, jadi kalau tanpa BR, penggunaan echo, kelompok, nomor, desimal itu jadi satu baris tampilannya. Tapi kalau dengan menambahkan BR di sini di akhir baris, dia akan berganti baris. Jadi baris pertama penggunaan echo, kemudian baris kedua nama kelompok, baris ketiga nomor, dan seterusnya. Seperti itu. Kalau BR dihilangkan, maka akan jadi satu baris. Ya. Oke. Kita coba lihat sudah jadi dulu. Nah. Ini sudah selesai diinstal untuk examnya. Kita tunjukkan dulu. Ini jadi untuk membuka example kita masuk ke C, kemudian ada exam di situ, ada folder exam,
Nah, kemudian kita masuk ke folder examnya, kita cari bawah itu ada exam control. Ya, kita klik 2 kali. Nah, di situ muncul seperti yang tadi di materi ya. Nah, kita nyalakan server Apache-nya, kemudian MySQL. Ya, tandanya apa? Kalau sudah nyala, di sini tanda stop, kemudian portnya sudah terbaca, Apache-nya 80 sama 43, untuk MySQL-nya 3300. Ya, ini kita bisa minimize. Kemudian kita coba buka di Mozilla atau bisa di Google Chrome. Untuk screen jelas ya. Ada yang kurang jelas? Untuk membuktikan kalau Apache kita sudah berjalan atau belum, atau Apache web servernya, kita coba masuk ke kita buka Firefox atau Google Chrome. Kita masuk ke localhost. Ya, pada saat kita sudah masuk localhost, kemudian otomatis dia membuka dashboard. Jadi localhost dashboard. Berarti kalau itu sudah terbuka seperti ini, exam Apache, berarti dia atau server Apache-nya sudah install dan bisa digunakan. Kita coba membuat aplikasi sederhana, misalnya tadi ya PHP. Nah, kita coba simpan dulu file. Untuk menyimpan hasil program kita, itu harus disimpan di folder htdoc, di dalam folder ya. Jadi kita simpan dulu di C, kemudian exam, kemudian htdocs. Kita bisa simpan di sini, atau kita buat folder lalu latihan PHP. Nanti kita masuk ke folder latihan. Jadi ingat ya, exam, kemudian htdocs, kemudian kita buat folder latihan. Misalnya
kita sesuaikan dengan folder pembelajaran ya, biar tidak bingung. Di situ ada php maku.php. Kemudian kita save. Nah, di sini kita sudah punya php pertamaku.php. Jadi kita coba tulis. Nah, itu jangan lupa teks buka atau tutup harus PHP. Kemudian contoh pertama echo, kemudian kita string, misalnya PHP pertamaku. Kemudian kita save. Tuh. Nah, untuk membukanya kita masuk ke browser. Nah, kita bukanya itu adalah localhost, kemudian garis miring, nama folder yang tadi kita buat, slash nama file. Nah, itu. Jadi muncul di sini PHP pertamaku. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Nanti akan Ibu kirimkan master untuk installer exam PP-nya, kemudian sublim teksnya, kemudian materi untuk materi untuk latihan PHP-nya. Silakan yang punya laptop di rumah atau komputer atau bisa bareng sama temennya, silakan kerjakan latihan saja untuk materi yang tadi. Ya, materi yang ini. Caranya tadi, jadi untuk penyimpanan filenya ada di mana, kemudian bagaimana harus mengaksesnya, caranya seperti tadi. Ya, untuk tadi kita sudah latihan yang echo. Ini ya, menampilkan data pada PHP. Nanti kalau misalnya ada yang bisa latihan di rumah, Ibu akan kirim program. Gitu, untuk pertemuan kali ini bisa dicukupkan atau ada pertanyaan? Jadi Bu. Ya. Cukup ya. Nanti Ibu share di Google Classroom untuk materi PHP-nya. Silakan dicoba. Sekarang Ibu capture dulu ya untuk absennya. Yang share screen bisa diakhirkan dulu. Siapa yang suka screen?
Yang belum tercapture, silakan konfirmasi ke Ibu ya. Oke, pertemuan hari ini cukup sekian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.